Guys, yuk kita lanjutin film Rocky Historian Go Heryung. Dan sekarang kita udah sampai di episode ketiga nih. Langsung aja ya kita masuk ke videonya. Pagi itu setelah mendengar pernikahannya batal, Heryung kemudian melepaskan semua pakaian dan riasannya lalu berlari menuju tempat ujian negara dilangsungkan. Sesampainya di sana, banyak perempuan yang akan mengikuti ujian. Rata-rata dari mereka adalah kaum bangsawan, karena terlihat dari cara berpakaian dan sikap mereka. Heryung kemudian mengingat malam sebelum pernikahan, ketika dia sedang berjalan di pasar untuk menenangkan diri. Tidak sengaja, dia melihat papan pengumuman yang isinya tentang perekrutan sejarawan wanita. Heryung merasa dia harus mengikuti ujian itu. Kemudian, dia memberanikan diri datang ke rumah calon suaminya. Setelah bertemu Heryung, kemudian bersujud dan meminta untuk membatalkan acara pernikahan. Hal itu membuat bingung calon suaminya yang sebenarnya dia menolak, namun Heryung bersikeras untuk membatalkannya. Heryung mengatakan jika belum bisa menerima sepenuh hati. Calon suaminya pun mengatakan jika nanti akan tersebar berita buruk di masyarakat mengenai dirimu. Bahkan dirimu akan susah menikah. Namun saat itu Heryung sudah siap menerima segala resikonya. Sementara itu, di tempat berbeda, terlihat Pangeran Yirim sedang bersiap dan sudah berpakaian rapi. Dia bermaksud akan pergi ke tempat ujian para wanita. Ketika pangeran hendak keluar kamar, Kasim Sambo bergegas menghentikannya dan melarang pangeran untuk pergi. Kasim Sambo juga mengingatkan, jika setiap pangeran keluar, pasti terjadi suatu masalah. Namun, pangeran ingin tetap keluar dengan berbagai alasan. Kemudian, Kasim Sambo memanggil kedua pelayan dan membawakan tali. Melihat itu, pangeran mengurungkan niatnya dan mengikuti perintah Kasim untuk tetap di rumah. Kita kembali ke Heryung yang sedang mengikuti ujian negara. Saat itu, ujian sedang berlangsung dan topik yang dipilih Pangeran Jin adalah gerhana matahari. Pangeran Jin ingin mengetahui bagaimana raja mencegah terjadinya gerhana matahari. Mereka diberikan waktu 15 menit untuk menjawab ujian itu. Heryung tampak ragu dengan jawaban yang akan dia tulis, tetapi jawabannya pasti dianggap tidak masuk akal. Tetapi dia berusaha untuk menulis dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Tak lama, kertas jawaban dikumpulkan dan Heryung menunggu hasilnya ditemani oleh pelayan yang membawakan makanan untuknya. Sedangkan di salah satu ruangan, para petugas dan pejabat yang berwenang memilih dan mencari lembar jawaban yang akan diserahkan kepada pangeran. Dan mereka menemukan lembar jawaban dari Heryung yang membuat mereka tampak tidak menyukainya karena dianggap jawaban yang tidak sopan. Tak lama, Pangeran Jin justru memasuki ruangan tersebut dan ikut memilih beberapa jawaban yang menurutnya menarik. Pangeran juga memeriksa beberapa jawaban yang dinilainya salah. Kemudian, Pangeran Jin meminta petugas Min untuk merekomendasikan jawaban yang sesuai dengan kriteria sebagai sejarawan istana. Petugas Min justru merekomendasikan jawaban dari Heryung untuk dibaca oleh Pangeran Jin. Seketika itu, petugas dan pejabat yang berada di situ tidak setuju dengan pilihan jawaban petugas Min. Tetapi petugas Jin tampak tertarik dengan jawaban Heryung. Jawaban itu berisikan tata letak bumi, matahari, dan bulan berada sejajar. Jawaban itu Heryung peroleh dari membaca buku dan dia juga suka mempelajari ilmu astronomi. Dia juga mengatakan jika gerhana matahari bukan teguran dari surga, melainkan fenomena alam yang disebabkan pergerakan benda-benda langit. Bahkan, ritual yang dilakukan raja sekalipun tidak akan berpengaruh untuk fenomena alam tersebut. Setelah pangeran membaca jawaban itu, dia merasa jawaban itu tidak sopan dan kurang ajar. Tak berselang lama, hasil ujian pun diumumkan. Namun pengumuman itu justru meminta nama yang tertera di papan untuk datang ke istana Pangeran Jin. Para kandidat yang lolos kemudian satu persatu memasuki ruangan Pangeran Jin. Dan tiba giliran Heryung yang dipanggil untuk menghadap. Petugas Min tampak tidak asing dengan perempuan itu. Setelah selesai memperkenalkan diri, Pangeran Jin kemudian mencecar pertanyaan seputar pejabat negara yang dihukum mati. Karena mengatakan kejujuran yang menentang tradisi kerajaan, kemudian Pangeran Jin mengatakan bahwa ritual yang dilakukan ketika gerhana matahari apakah salah? Heryung yang mendengar itu tampak ragu akan menjawab, namun akhirnya dia mengatakan jika tradisi itu salah dan tidak akan menimbulkan efek bagi rakyat.
itu hanya siklus perputaran benda-benda langit. Namun saat itu Pangeran Jin justru mengatakan dan membandingkan status sosial Haeryung yang berkecukupan berbanding terbalik dengan mayoritas masyarakat Joseon yang miskin dan kurang pengetahuan dan hanya bisa bertahan untuk mencari makan. Pangeran Jin juga mengatakan jika raja melakukan ritual itu hanya untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Mendengar perkataan itu, Haeryung hanya terdiam dan keluar ruangan dengan perasaan campur aduk. Hari itu juga pengumuman dibacakan dan hanya 4 orang yang tersisa untuk selanjutnya magang di kantor-kantor pemerintahan. Dan salah satu orang yang lolos tersebut adalah Haeryung. Mereka berempat kemudian mendapat surat tugas dan seragam yang akan dipakai pada keesokan harinya. Setibanya di rumah, Haeryung ingin sekali menemui kakaknya untuk meminta maaf, tetapi dia masih ragu-ragu dan mengurungkan niatnya itu. Sementara di salah satu kantor inspektur jenderal, terdapat penyusup yang menuliskan rumor mengenai gaji palsu, penggelapan, dan korupsi. Hal itu terdengar hingga istana dan segera menggelar rapat guna membahas rumor tersebut. Tentu saja, hal itu membuat sang raja marah dan mengambil tindakan mengasingkan pejabat yang berwenang menggantikan posisinya. Di sisi lain, Pangeran Jin berterima kasih kepada Yirim karena memberikan usulan untuk membuat pertanyaan itu. Dan sebagai hadiahnya, Pangeran Jin memberikan plat nama yang dimana itu bisa dipakai keluar masuk istana. Dan juga Pangeran Jin memberikan hadiah berlibur di salah satu villa kerajaan yang berada di Onyang. Dan hari itu juga Yirim meminta izin untuk pergi ke sana. Tetapi sebelum itu, dia ingin mencari informasi di perpustakaan Tuan Kim tentang perempuan yang mengaku mahasiswa palsu. Dan Pangeran Yirim pun mengetahui dari Tuan Kim jika dia bernama Haeryung. Setibanya di villa kerajaan yang berada di Onyang, terlihat Pangeran Yirim menikmati hari itu dan menghirup udara kebebasan. Tak lama, dia menemukan seekor anak anjing yang kemudian berlari menuju suatu tempat. Pangeran Yirim pun mengikutinya. Si anak anjing itu berhenti di atas batu nisan yang bertuliskan Hodam dan Yeongan. Disinilah jalan itu dibuat. Dia pun merasa bingung melihat batu nisan itu dan tak berhenti memikirkan kalimat tersebut. Bahkan saat malam tiba, dia kembali terngiang kalimat Hodam yang membuat dia keluar dan kembali mencari batu nisan itu. Sesampainya di tempat itu, Kasim Sambo yang sedari tadi menghampirinya terlihat kebingungan melihat tingkah pangeran yang aneh. Pangeran Yirim terus mencari dan menggali untuk menemukan batu nisan itu. Tetapi anehnya, batu itu tidak dapat ditemukan di lokasi itu. Dan kemudian, Kasim Sambo mengajak pangeran kembali ke istana. Di tempat berbeda, nampak Haeryung siap untuk berangkat dan mengenakan seragam untuk pertama kalinya. Dia merasa sangat gembira dapat memakainya dan bersiap berangkat menuju istana. Pagi itu terlihat masih gelap, namun dia begitu bersemangat untuk berangkat. Sesampainya di ruang tunggu, ternyata semuanya pejabat adalah pria. Kemudian dia bertemu sesama petugas magang yang bernama Heo Aran dan Oh Heo Min. Tak berselang lama, petugas magang bernama Sahui datang dan petugas laki-laki itu pun segera pergi meninggalkan ruang tunggu. Sahui mengatakan jika itu karena ayahnya. Keempat petugas perempuan itu merasa sangat senang dapat memakai seragam dan memasuki istana. Tak lama, mereka berpapasan dengan petugas Wijay dari kantor titah kerajaan. Dia pun sengaja memberikan petunjuk yang salah agar mereka tidak datang ke kantor itu. Setelah mereka berempat mengikuti arah petunjuk itu, mereka sampai di pintu keluar istana. Mereka menyadari jika telah tertipu dan bergegas berlari menuju kantor titah kerajaan. Sesampainya di kantor itu, mereka satu persatu memperkenalkan diri di hadapan para petugas sejarawan. Para petugas senior tampak tidak memperhatikan kehadiran mereka. Setelah itu, mereka pun mendapat tugas di hari pertama yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah mengambil air, membersihkan sepatu, mengepel lantai, dan lain-lain. Bahkan saat makan siang pun mereka tidak makan dan hanya melihat para petugas senior makan. Karena terlalu capek dan menahan kantuk, tanpa sadar Aran menguap dan membuat salah satu petugas menghukum mereka lari 20 kali putaran. Setibanya Haeryung di rumah, dia langsung rebahan dan tak lama pelayan wanitanya datang membawakan makanan. Haeryung pun menceritakan pengalaman pertamanya masuk kantor. Dia pun mengatakan jika pekerjaan pelayan memang tidak semua orang dapat melakukan. Maka dari itu, mulai sekarang tidak akan menganggap remeh pekerjaan pelayan. Sementara itu, Pangeran Yirim sedang dalam perjalanan pulang dari villa di Onyang, menuju ke Hanyang dengan menggunakan kuda.
Dalam perjalanan itu pun, pangeran terus membicarakan masalah lisan yang ditemukan di villa kemarin. Tetapi Qasim Sambo seperti selalu mengalihkan pembicaraan pangeran dan terlihat menutupi sesuatu. Kita kembali ke kisah 4 perempuan petugas magang, yang dimana setiap hari mereka mendapatkan tugas di luar pekerjaannya. Mereka merasa sedang dipelonco, dan kantor itu terkenal dengan tradisi perpeloncoannya. Kemudian, Sahwi menemui petugas Min dan menyerahkan surat yang berisi alamat dan tempat ritual perpeloncoan itu. Petugas Ahan pun berlari memberitahu isi surat itu kepada petugas kepala Gwije. Dia pun menyetujui untuk hadir di acara tersebut. Malam itu, keempat perempuan petugas magang itu pun datang ke tempat yang telah ditentukan. Dan mereka sudah ditunggu kehadirannya oleh para petugas yang lain. Ritual dimulai dengan membungkuk kepada petugas senior yang kemudian saling bersulang minuman, namun jatah minum bagi keempatnya berupa mangkuk yang dimana itu ukuran yang sangat banyak untuk sekali teguk. Karena merasa keberatan, mereka pun enggan meminumnya. Namun, petugas Gwije justru meremehkan mereka dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Petugas Song pun menggantikan mereka minum hingga habis 2 mangkuk penuh. Dan di mangkuk ketiga, Haeryung menggantikan petugas Song untuk minum. Setelah itu, Haeryung mengatakan jika hal itu merupakan tanda sayang. Yang kemudian, Haeryung mengajak petugas Gwije minum berdua. Dan setelah berkali-kali minum, ternyata Haeryung memenangkan adu minum itu. Seketika, Aran dan Eonim bergembira dan memeluk Haeryung. Keesokan paginya, terlihat Haeryung datang sedikit terlambat dan dilarang masuk oleh kepala pengawal istana. Tetapi salah satu anak buahnya memberitahu Haeryung jika ada lubang kecil di jalan belakang yang mengarah ke istana. Tapi rupanya, jalan itu melewati istana Nokseodang, tempat Pangeran Yirim tinggal. Saat itu, dia bersembunyi karena mendengar Qasim Sambo berteriak mencari pelayan wanita. Dan ketika Haeryung bersembunyi itu, dari arah belakang, Pangeran Yirim melihatnya. Dan saat Haeryung memalingkan muka, ternyata ia juga kaget karena ternyata itu adalah Pangeran Yirim. Karena masing-masing dari mereka belum saling kenal, maka Haeryung memanggil Yirim dengan Maehwa. Sedangkan Yirim memanggilnya dengan sebutan si burung pipit. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita tunggu di episode selanjutnya. Kamsahamnida.